kepentingan. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tepatkah putusan Jokowi? Boleh, tapi Pak Anu mau ngomong. Karni saya Pak minta, Refli. Pak Karni, Ya. saya minta Pak Refli yang dinominasi di sini sebagai pakar hukum tata negara menjelaskan istilah yang tadi dia gunakan, hukum normal dan hukum tidak normal. Apakah itu? Nanti aja pas di luar aja ya. Saya lanjutkan ini. Saya lanjutkan ini aja ya. Sabar Refli, ini didengar oleh mahasiswa hukum dan hadir di sini. Iya, nanti Jangan di luar, jelaskan. Anda ucapkannya di sini kok. Iya. Ya, tapi diselesaikan dulu ini. Ya, maksudnya. selesaikan dulu gitu ya. Jadi dari sisi hukum tata negara yang saya yakini gini Bang. Kita tahu bahwa ada dua puncak kekuasaan kehakiman, ya. Ya. Satu Mahkamah Agung dan satu Mahkamah Konstitusi, dan ini sejajar. Sehingga ya, putusan-putusan tingkat bawah di Mahkamah Agung by teori ya, dari sisi hukum tata negara memang harus bisa dikontrol, ditinjau oleh pengadilan tingkat terakhir sebagai benteng terakhir. Nah, itu sikap saya. Lalu kemudian yang kedua adalah mengenai terbitnya Perpu. Saya kira terbitnya Perpu ini memang bridging saja, sekedar untuk kemudian bisa adanya PLT. Tetapi memang saya paham ada pro dan kontra, apakah kemudian sudah ada kegentingan yang memaksa. Saya katakan Perpu ini lebih pada Perpu antisipatif sebenarnya. Kenapa? Karena pimpinan tinggal dua. Dua menurut saya tetap sah. 2, 3, 4 itu tetap sah. Tetapi kemudian kita tahu bahwa dua ini pun kan sedang dalam proses pelaporan juga. Dan bahkan konon katanya sudah keluar sprindiknya, tetapi belum ditersangkakan. Karena itu saya kira ini antisipatif, maka kemudian muncul Perpu yang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah PLT. PLT ini kemudian menjadi barang mewah presiden karena bisa menunjuk langsung 3 PLT ya, pimpinan KPK, dan paling tidak mungkin kalau misalnya tidak ada SP3 kepada Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto bisa menjabat sampai Desember nanti. Tetapi memang yang saya pahami ingredientnya ada pro dan kontra. Ada orang yang mengatakan ini, tetapi apapun kita harus apresiasi itu. Paling tidak Taufikur Rahman Ruki sudah meredakan tensi, Pak. Jadi tensi hubungan antara KPK dan Kejaksaan Agung yang sebenarnya potensial juga seperti api dalam sekam juga. Kemudian tensi yang terutama antara KPK dan Polri. Paling tidak. Tetapi harus kita cek juga ke depan ya, apakah Taufikur Rahman Ruki betul-betul ingin memelihara institusi KPK sebagai lembaga independen yang mandiri ya, yang memiliki daya supervisi dalam pemberantasan korupsi. Karena ada isu yang berkembang belakangan ini mengenai misalnya pertemuan di Daking dan lain sebagainya yang ingin kemudian mengakhiri KPK sebagai sebuah institusi yang katanya sementara saja. Ini perlu juga. Nah, tetapi ada satu yang ingin saya berikan simpati kepada dua pimpinan KPK yang ditersangkakan. Coba bayangkan misalnya kalau kita bandingkan satu kasus dugaan tindak pidana korupsi ya. Satunya adalah masuk nama di kartu keluarga, begitu Be? Satunya lagi kemudian mengarahkan saksi yang sebenarnya dilakukan semua lawyer pilkada di seluruh republik ini. Hal yang biasa saja. Kalau kita bersidang di MK, itu biasa saja yang namanya saksi itu kemudian di briefing, bukan disuruh bohong Bang ya, di briefing karena kesaksian itu less than 5 minutes, kurang dari 5 menit. Karena itu harus bicara efektif dan efisien. Ada 68 saksi pada waktu itu. Nah, tetapi dampaknya adalah ketika kemudian mereka ditersangkakan dengan kasus yang agak ecek-ecek ini sebenarnya, maka konsekuensi hukumnya harus nonaktif. Diberhentikan sementara. Jadi, karena yang begitu diberhentikan sementara, pertanyaan selanjutnya ke depan adalah, ya, tentu saya mendorong SP3 juga, tapi ke depan, kalau begini caranya, misalnya komisioner KPK langsung mudah sekali ditersangkakan dan kemudian harus nonaktif, maka gangguan ini potensial akan senantiasa terjadi. Besok-besok kalau kita tidak suka dengan pimpinan KPK, ya cari saja. Mungkin pernah tidak pakai helm katanya waktu mahasiswa, lalu kemudian ditersangkakan saja. Maka kemudian orang kemudian tidak bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Nah, ke depan apa yang harus dilakukan misalnya, ya tentu dengan segala hormat Pak Roni ya, Pak Roni udah mau protes katanya.
dengan segala hormat, jadi ke depan apa yang harus kita lakukan? Satu poin terakhir saya adalah, saya kira ya harus ada batasan limitasi yang jelas soal petersangkaan seperti apa yang menyebabkan pimpinan KPK harus mengakhiri untuk sementara waktu masa jabatannya. Sekarang ada upaya untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga untuk meminta limitasi yang jelas dan tegas agar kemudian tidak ada lagi misalnya upaya kriminalisasi, misalnya kalau ada yang kemudian menyebabkan matinya KPK. Itu saja saya kira. Makasih. Baik, tapi ada satu hal yang mengganjal. Ya. Bahwa tadi dikatakan bahwa itu perkara ece-ece, kemudian semua pengacara mengarahkan saksi. Benar, ada pengarahan saksi yang dari pihak pengacara. Tapi tuduhan ini serius bahwa ini kesaksian palsu. Jadi kalau menurut saya kesaksian palsu di pengadilan, apalagi kalau itu dirancang, kalau tuduhan ini benar, itu bukan ece-ece, itu serius. Kalau kita berhenti sampai di sana saja, memang terlihat serius. Tetapi ini Pak Rifai ini udah biasa juga bersidang di MK. Bang Karni, itu ada 68 saksi, ya. Kita harus membedakan antara pengacara yang punya itikat baik dengan pengacara yang itikat buruk. Kalau punya itikat buruk, maka kemudian dia akan arahkan agar berbohong, 68-nya. Tetapi kalau dia punya itikat baik, dia akan tanya satu-satu apa yang kamu ketahui. Oh, itu nggak relevan. Itu yang relevan. Silahkan diajukan dan lain sebagainya. Dan saya yakin, karena saya kenal betul, karena saya juga beracara di MK sebelumnya, dan saya kenal juga Bambang Wijoyanto, pernah berhadapan dan lain sebagainya, itu business as usual di MK. Bahkan yang namanya saksi itu Bang Karni, kadang-kadang hakimnya bilang, udah kamu tuliskan saja. Karena kadang-kadang mereka tidak berpendidikan, bahasa Indonesianya pun saja susah, dan satu hal lagi, berperkara di MK, saksi is not everything. Saksi itu bukan segala-galanya. Makanya saya katakan kemarin, kalaupun 50 saksi Prabowo kemarin dibenarkan semua oleh MK, itu belum tentu kemudian akan mempengaruhi putusan akhirnya. Kenapa? Karena di dalam perkara pilkada, pemilu dan lain sebagainya, pernyataan saksi itu adalah fenomena kecil saja dari kemudian jutaan suara yang kemudian dinyatakan sah. Maka kemudian MK biasanya mengatakan, ini signifikan tidak mempengaruhi hasil. Kalau tidak signifikan, itu akan diabaikan. Baik, terima kasih Ya. Pak Refli. Saya ke Mabes Polri. Pak Irjen Pol Arif Wahyunadi, Asop Kapolri. Apa tanggapan Pak? Selamat malam Pak Karni, sudah mengundang saya malam hari ini dan terima kasih. Selain Pak Rafli Harun dan yang lain tadi berbicara tentang Pak Budi Gunawan dan Pak Badudin Haiti. Sebelum ke pertanyaan yang atau menanggapi dari yang Pak Rafli Harun tadi itu, mungkin saya ingin mengawali dulu Pak. Mengawali dulu bahwa Pak Budi Gunawan itu tidak terlepas dari sejarah Polri. Sejarah Polri mungkin singkat saja saya sampaikan. Polri itu mengalami 4 masa. Yang pertama masa revolusi, kemudian masa Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru dan reformasi. Mungkin bapak-bapak yang senior di sini atau mungkin keluarga besar Purnawirawan Polri, khususnya keluarga dari Pak Yasin, mungkin nonton acara malam ini. Pak Yasin adalah tokoh Polri yang berani mengatakan dan mempersatukan. Dan itu inspirasinya dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 45. Tanggal 21 Agustus 45, Pak Yasin ketika itu pangkatnya Inspektur 1 Polisi. Terakhir beliau pangkatnya Komisaris Jenderal Polisi. Memproklamirkan, demikian kalimatnya, untuk bersatu dengan rakyat Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan ini saya nyatakan
polisi istimewa adalah polisi Republik Indonesia. Seorang inspektur 1 polisi M. Yasin berani menyatukan Polri pada saat era revolusi menjadi kepolisian Republik Indonesia. Ketika itu belum ada Kapolri. Belum ada Kapolri ketika itu. Jadi saya sebagai generasi muda berpendapat Kapolri yang pertama adalah Pak Yasin. Dan beliau menjabat Kapolri de facto itu 39 hari. Karena setelah 29 September 45, Presiden Soekarno menerbitkan surat keputusan mengangkat Raden Sukanto menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, Pak Budi Gunawan tidak bisa dilepaskan dari sejarah Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Karena Pak Budi Gunawan memegang mandat keputusan dari DPR RI. Di situ dikatakan, dan saya sudah baca keputusan dari Dewan nomor 1 2 Romawi tahun 2015. Di situ dikatakan mengangkat Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jadi tidak bisa dilepas bahwa Pak Budi Gunawan adalah bagian dari sejarah Polri yang diangkat oleh Dewan, hanya belum dilantik. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara sejarah tadi itu, setiap Kapolri pasti punya program. Kalau tadi di era revolusi, programnya adalah memproklamirkan, mempersatukan Kepolisian Republik Indonesia. Pak Budi Gunawan, programnya adalah pemantapan kemampuan dan gelar kekuatan. Saya sebagai asisten operasi Kapolri, pada saat beberapa waktu yang lalu menghadap beliau. Saya bilang sama beliau programnya apa. Dan saya minta fotokopi, soft copy yang dibacakan pada saat fit and proper test. Kemudian saya terima, kemudian saya baca. Programnya adalah pemantapan kemampuan dan gelar kekuatan. Itu harus kami jabarkan dan sekarang sudah melaksanakan kepolisian di seluruh Indonesia. Ini yang pertama, Pak Karni, dari Pak Budi tidak bisa terlepas dari sejarah kepolisian. Dan saya katakan Pak Budi adalah Kapolri sejak tanggal 15 Januari sampai dengan tanggal 18 Februari kemarin. Nah, kenapa sampai tanggal 18 Februari? Karena pada tanggal 18 Februari Bapak Presiden sudah mengambil keputusan yang kita dengar semua. Nah, dari mana keputusan itu? Kami ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini. Keputusan itu kami ingin bercerita dan menyampaikan merupakan hasil daripada Wanjakti, Dewan Penentu Kebijakan Tingkat Tinggi atau Perwira Tinggi. Pada tanggal 6 atau hari Jumat tanggal 6 Februari 2015, kami melaksanakan Wanjakti yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakapolri. Bapak Wakapolri memimpin dan dihadiri oleh Irwasum, kemudian oleh Kabareskrim, berikutnya Kepala Badan Intelijen, kemudian hadir di situ para asisten, diantaranya saya, Asrena, asisten logistik atau Asarpras, dan asisten SDM, plusnya adalah Kadifropam. Di dalam Wanjakti itu diputuskan 3 kelompok. Penjelasannya adalah kelompok yang pertama, 3 komisaris jenderal polisi yang sedang melaksanakan tugas di struktur kepolisian, yaitu Pak Badrudin Haiti, kemudian Pak Dwi Irwasum, dan Kabareskrim Pak Budi Waseso. Itu kelompok pertama dari struktur internal kepolisian yang sedang menjabat. Kemudian kelompok yang kedua, Wanjakti memutuskan dari eksternal Polri aktif yang sedang menjabat di luar struktur kepolisian, yaitu Kepala BNN Pak Anang Iskandar dan Pak Saud Nasution yang sedang menjabat KBNPT. Kemudian kelompok ketiga, kelompok bintang 2 yang sedang menjabat atau polisi aktif, yaitu Kapolda Sulawesi Selatan Pak Anton Setiadi dan Pak Puji Hartanto.
Kami dari tim Majati, keputusannya 3 kelompok itu. Kemudian proses selanjutnya adalah kami menandatangani hasil Wanjakti itu. Dan kami memberikan mandat kepada Pak Badudin Haiti untuk membawa surat Wanjakti ini kepada Presiden. Saya minta diperpendek uraian Bapak. Jadi kalau Bapak bacakan seperti itu, gak cukup waktu kita. Baik. Keputusannya adalah tanggal 18 Pak Badudin ditunjuk oleh Bapak Presiden. Tentunya Pak Badudin juga mengemban amanat Kepres nomor 4. Yaitu di sana disebutkan bahwa Pak Badudin melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Kapolri. Ini Pak Karni. Kemudian yang berikut, mungkin saya ingin menyampaikan yang tadi disampaikan oleh Pak Rafli Harun, termasuk Pak Anton. Sekali lagi Pak Alfon, maaf sekali lagi, masih ada mungkin keraguan-raguan. Istilah rekayasa, istilah kriminalisasi. Kami ingin tegaskan lagi bahwa istilah kriminalisasi dan rekayasa itu tidak ada di kepolisian. Laporan masyarakat, siapapun, Polri pasti akan menindaklanjuti. Akhirnya adalah penegakan hukum. Jadi saya ingin menyampaikan istilah rekayasa, kemudian kriminalisasi itu tidak ada. Kemudian yang terakhir Pak Karni, Pak Saur tadi, semangatnya memang semangat mobrik itu Pak. Kalau anaknya mobrik semangatnya begitu. Kalau saya 20 tahun tugas di Brimob. Jadi 30 tahun sampai dengan saat ini, saya dinas di kepolisian, saya 20 tahun dinas di Brimob. Jadi kalau Pak Saur tadi mengatakan demikian, itu adalah semangatnya, tapi yang ingin saya sampaikan kembali bahwa Kompol Hendi profesional melaksanakan tugas kepolisian. Jadi tidak ada alasan untuk menangkap dia. Dan dia bekerja dengan hati nurani sebagai profesional kepolisian dalam rangka menegakkan hukum. Kalau tidak sesuai dengan hati nurani, sikapnya dia sudah jelas pada saat minggu lalu keluar dan melaksanakan tugas sekarang di Barreskrim Polri. Terima kasih Pak. Baik, kita rehat pemirsa.